Shalom saudara yang terkasih, kita ketemu lagi. Dimanapun Anda berada saat ini menyaksikan ibadah ini, Anda pasti dalam keadaan yang sangat baik. Anda penuh dengan sukacita dan saya percaya setiap Anda akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada hari ini kita akan beribadah, ibadah online bersama-sama. Tidak mengurangi sukacita pastinya, dan saya yakin kita semua akan diberkati hari ini. Saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di masa-masa ini. Mari saudaraku, kita ambil waktu untuk berdoa, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Hari ini biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami rindu untuk menikmati kasih-Mu, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini. Biar kami benar-benar dapat merasakan yang Kau ada bersama dengan kami. Kami angkat suara kami. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari-Mu hari ini Tuhan. Adalah Tuhan, Kau bersama dan kami hari ini. Kami mau bersyukur ya Bapa. Haleluya. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Ini syukur kami Tuhan. Katakan sama-sama, buat karya-Mu Bapa. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin dengan lebih sungguh katakan rasa syukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu serta
yakin rahmat-Mu besertaku. Mari saudaraku, saat engkau di rumah, saat engkau bersama dengan keluargamu saat ini, pejamkan matamu saudaraku. Ayo kita bersyukur sama-sama dengan Tuhan untuk kehidupan apapun yang sedang kita jalani, untuk bangsa kita, untuk negara yang kita kasihi, untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kasih-Nya tak pernah ada habisnya. Katakan apa yang kami percaya dalam hidup dan hari-hari kami, Tuhan. Bahwa kami tidak akan takut kalau Engkau ada bersama dan kami, Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan kembali, tak usah ku takut sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
saat ini berdoa, duduk tenang di hadapan Bapa. Naikkan sembahmu, naikkan doa-doamu saat ini. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini, ambil waktumu dengan tenang. Katakan, Tuhan, aku duduk diam tenang di hadapan. Aku mau menyanyikan kebesaran dalam situasi apapun, Tuhan. Aku belajar untuk tetap bersyukur. Dalam saat-saat kelam sekalipun, aku berusaha untuk tidak takut karena aku tahu Tuhan ada dengan kami. Dan Kau selalu jadi yang terbesar, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari ketakutan kami, lebih besar dari hal-hal yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kami. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau yang sudah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, termasuk kami. Engkaulah Tuhan yang sangat besar, terlebih besar dari apapun. Lidah kami gak berhenti, Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tiada seperti-Mu, pencipta bintang angkasa. Kau meredakan badai yang selatan menerpaku. Tiada seperti-Mu, pembawa fajar mereka, harapan dunia. Tenangku dalam kasih-Mu, Kau terlebih besar, abadi, terindah, mulia, Yesus. Tiada lain seperti-Mu, Kau terlebih besar, abadi, terindah, mulia, Yesus. Tiada lain seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Tiada seperti-Mu, pencipta bintang angkasa. Kau meredakan badai yang datang menerpaku. Tiada seperti-Mu, pembawa fajar mereka, pembawa fajar mereka, harapan dunia. Tenangku dalam kasih-Mu, Kau terlebih besar, abadi, terindah, mulia, Yesus. Tiada lain seperti Kau terlebih, Kau terlebih besar, abadi, terindah,
sepertimu, sepertimu Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, Kau terlebih besar, abadi, mulia Yesus. Tiada lain sepertimu, Kau terlebih besar, abadi, amin, terindah, mulia Yesus. Tiada lain sepertimu, sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Oh, kami katakan Kau sangat besar, terlebih besar ya Tuhan. Bahkan dalam firman-Mu Engkau sungguh-sungguh nyata bagi kami. Dan biarlah firman-Mu yang jadi kebenaran hidup kami hari ini. Haleluya. Amin. Ya shalom saudara semua, saya Yeri Pati Nasarani. Mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Saya ajak kita semua dimanapun saudara berada untuk satukan hati di dalam doa. Kita percaya firman menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama kami juga di dalam kami Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini firman-Mu menuntun setiap langkah dan jalan kami. Kami percaya waktu kami dengar firman Kristus, iman kami dibangkitkan dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampai dasar hati kami yang paling dalam. Kami percaya waktu kami menghidupinya, kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Waktu badai datang, banjir datang, kami kokoh dan kuat karena firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami buka hati kami untuk terima yang terbaik daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat semua yang sedang menyaksikan saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap berbicara lewat situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia bisa berbicara lewat firman-Nya, lewat mimpi, penglihatan dan sebagainya. Tapi saya percaya dia juga berbicara lewat situasi, kondisi yang sedang terjadi dan yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat-saat ini, hari-hari ini, saya percaya di begitu banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang tidak bisa diprediksikan, pasti di dalam atau di dasar semua yang sedang terjadi, Tuhan tetap menyampaikan pesan-pesannya yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini mari kita belajar bahwa salib itu menjadi hal yang sangat penting hari-hari ini. Ketika kita belajar firman Tuhan, salib akan menjadi pusat dari segala hal yang sedang terjadi dulu, sekarang dan selamanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita hari-hari ini untuk terima. Ini hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang sebenarnya belum pernah kita terima sebelumnya. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk menerima pesan ini. Dan saya percaya hari-hari ini yang Tuhan lakukan, dia tidak sibuk menjawab doa-doa kita. Yang saya percaya hari-hari ini yang Tuhan lakukan adalah dia sibuk mendewasakan kita lewat kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini. Salib punya sebuah pesan penting bagi siapapun yang menerimanya dan mendengarnya. Bahwa kedewasaan di dalam Tuhan itu jauh lebih penting dari berkat-berkat berlimpah yang kita terima lewat Tuhan, melalui yang kita terima dari Tuhan. Itu sebabnya kesempatan hari ini saya ingin share. Salah satu kekuatan dari kuasa salib adalah kedewasaan. Sangat penting untuk menyadari
bahwa hari-hari ini yang Tuhan bangun dalam hidup kita itu adalah kedewasaan secara rohani. Bukan hanya menjawab doa-doa kita. Di dalam Lukas 15 kita sama-sama tahu ada cerita tentang anak yang bungsu dan yang sulung. Yang bungsu memaksa meminta sesuatu. Dalam kondisinya dia paksa minta sesuatu. Dan apa yang terjadi ketika dia minta, dia mendapatkan sampai ke tangannya. Tapi lihat apa yang terjadi ketika tangan menerima sesuatu dari Tuhan, tapi yang punya tangan tidak memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Maka kita sama-sama tahu berakhir di kandang babi yang makan makanannya aja dia tidak dapat. Itu sebabnya jangan pernah anggap enteng ketika Tuhan mulai bergerak mendewasakan kehidupan kita. Kedewasaan adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki hari-hari ini. Bahkan saya mencatat kedewasaan adalah sebuah senjata yang sangat kuat untuk menghadapi situasi-situasi seperti yang ada saat-saat ini. Kenapa, saudara? Karena gini, ketika kita memutuskan menjadi semakin dewasa, maka kita akan meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan hari-hari ini. Setiap firman yang kita dengar, dimanapun, firman selalu mendorong si pendengarnya untuk meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam buat semua yang menyaksikan, kita tidak bisa menyingkapi situasi hari-hari ini dengan memiliki realita hidup yang kekanak-kanakan. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya nggak enak. Naik mobil sendiri nggak bisa, naik tangga sendiri nggak bisa, pegang pisau sendiri nggak bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Dan apapun yang di tangan anak-anak pasti jadi mainan. Anak-anak dikasih kunci mobil jadi mobil-mobilan. Anak-anak dikasih kunci motor jadi motor-motoran. Anak-anak dikasih alat masak beneran jadi masak-masakan. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih tugas jadi tugas-tugasan, dikasih istri jadi istri-istrian, dikasih pelayanan jadi pelayan-pelayanan. Ya. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dikasih 1000 jadi 1. Orang yang dewasa dikasih 1, dia bisa multiplikasikan jadi 1000. Itu sebabnya di bagian lain dikatakan banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah jadi pengajar. Tapi dia masih memerlukan susu bukan makanan keras. Dan dia tidak mengerti kebenaran dan ketidakpengertian akan kebenaran akan mendorong dia untuk menghidupi realita kekanak-kanakan dalam kehidupannya. Nah itu sebabnya sangat penting untuk kita menghidupi firman Tuhan secara sungguh-sungguh hari-hari ini. Karena firman akan membawa kita untuk memiliki hidup yang dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya salib akan membawa kita memiliki realita yang baru dalam kehidupan kita, juga gaya hidup yang baru, gaya hidup yang dewasa di dalam Tuhan. Ada sebuah kisah menarik di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Nah, sebelum saya menjelaskan hal ini, saudara, saya jelaskan sedikit kondisi kota Korintus saat itu. Kota Korintus saat itu adalah kota yang sangat spiritual, sangat spiritual. Lalu orang-orang intelektual banyak ada di kota Korintus. Dan saya belajar pusat konsentrasi militer saat itu juga ada di kota Korintus. Jadi kota Korintus itu adalah kota yang sangat spiritual, sangat luar biasa saat itu. Nah kalau saya coba cari kira-kira kalau yang mirip dengan beberapa kota yang ada di Indonesia yang mungkin hari-hari ini mirip. Ya karena saya Papa orang Ambon, Mama Manado, saya ambil 2 kota itu. 2 kota itu adalah 2 kota yang sangat spiritual. Ya, kalau kita ke sana 5 menit gereja, ya, spanduk rohani di mana-mana, itu kota yang sangat spiritual. Satu kali setelah kerusuhan di Ambon, kami dan beberapa tim melayani di sana. Lalu dalam satu kesempatan kami tim ingin sewa atau rental mobil. Lalu kami ketemu dengan orang yang rental mobil, lalu kami mulai berdiskusi. Kami tanya, 1 hari berapa? Lalu dijawab 200.000 saat itu. Lalu kita berkata, oke, kita sewa setengah hari. Setengah hari berapa? Lalu dijawab setengah hari 200.000. Lalu iseng kami bertanya, oke kita sewa 2 jam. 2 jam berapa? 200.000. Jadi 1 hari 200.000, setengah hari 200.000, 2 jam pun 200.000.
Akhirnya kami menanyakan kenapa dia naruh tarif seperti itu. Lalu kami diajak ke kantornya, lalu apa yang terjadi saudara? Dia buka Alkitab. Bayangin, mau rental mobil yang dibuka Alkitab. Saya berkata, saya sedang tidak mau baca Alkitab saat ini, saya mau rental mobil. Lalu dia berkata, sabar Pak, di Alkitab ada tertulis, lanjut dia. Seorang pengusaha yang pergi lalu ada pengerja-pengerja yang bekerja di ladangnya. Yang masuk pagi upahnya 1 dinar. Yang masuk siang 1 dinar. Waktu ditanya saya, yang masuk sore Pak, karena saya tahu, langsung saya jawab 1 dinar juga. Jadi bayangin, rental mobil aja saat itu pakai ayat. Kurang rohani apa? Tapi, ada tapinya. Tingkah laku, kelakuan begitu banyak orang saat itu sangat berbanding jauh dengan aksesoris yang ada. Secara spiritual kita bisa lihat semuanya, bahkan saya ketemu satu spanduk besar di satu sudut kota. Ya, ada ayatnya, Yesaya sekian, ayat sekian. Tulisannya adalah, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Ternyata di bawah spanduk itu, tempat orang minum justru. Saya gak pernah lupa, mereka lukis Yesus dengan posisi begini, lalu ada tulisannya, Papa J. Wah. Tempat minum. Jadi artinya gini, hari-hari ini tidak ada orang yang bisa diizinkan Tuhan hidup dalam 2 identitas. Identitas ketika dia sama dengan ketika dia berkumpul dengan anak-anak Tuhan, dan identitas ketika dia mungkin tidak dengan anak-anak Tuhan. Artinya kedewasaan akan menjadi hal yang sangat penting, terutama hari-hari ini. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya percaya firman akan mendorong kita untuk terus hidup dalam realita dewasa, bukan dalam realita hidup kekanak-kanakan. Salib akan membawa kita, akan menggiring kita untuk meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita. Situasi-situasi yang Tuhan izinkan hari ini akan mendorong, bahkan memaksa kita untuk meninggalkan semua realita hidup kekanak-kanakan kita. Sehingga lewat kejadian ini kita semakin dewasa dan kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kebenarannya. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan buat saudara semua. Terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi dewasa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan hari ini sederhana. Dewasa tidak diukur lewat usia, tapi respon sama tanggung jawab. Jadi waktu kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita, disitulah kita dewasa. Ya, dan saudara, Tuhan itu unik dan luar biasa. Ya, Dia ciptakan semua kita pasti dari kecil ke besar. Gak ada kita dari besar ke kecil, gak ada. Semua orang pasti lewati masa di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, remaja, dewasa muda, umum, lalu usia emas. Nah, usia yang paling unik sebenarnya adalah usia anak-anak. Ya, banyak pembentukan terjadi ketika orang ada di usia anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini, saya minta perhatikan apa yang akan saya sampaikan setelah ini. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah gini. Ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, kayak saya udah kepala 4, jenggotan, udah nikah, tanpa disadari sifat kekanak-kanakan kita dulu ngikut. Jadi badannya dewasa, di dalamnya ada anak kecil yang terjebak di dalamnya. Itu sebabnya firman akan mendorong, tinggalin sifat kanak-kanak itu. Dan jujur, apa yang banyak orang butuhkan hari-hari ini adalah orang yang kenal Tuhan lalu tidak kekanak-kanakan. Banyak, saya berani mempertanggungjawabkan hal ini, banyak orang mundur dari Tuhan, banyak orang kecewa, banyak orang memutuskan untuk menjadi seorang agnostik, ateis. Karena mereka melihat dan memandang banyak orang hidup di dalam Tuhan tapi dengan realita kekanak-kanakan sebagai sifatnya. Itu sebabnya sangat penting untuk kita membuka hati kita, izinkan firman untuk menolong kita meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan kita. Dan kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa sifat kekanak-kanakan. Mari kita belajar beberapa sifat kekanak-kanakan yang
yang mari kita tinggalkan. Pertama, anak-anak selalu fokus pada dirinya sendiri. Anak-anak mau seluruh hal terfokus pada dirinya sendiri. Itulah anak-anak. Contoh, beberapa kali waktu saya khotbah, ada anak-anak. Lalu mungkin waktu anak-anak mendengarkan khotbah saya, mungkin dia berkata dalam hatinya, ini Om Botak lama banget khotbahnya, dia bosan dan jenuh. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdiri, lalu lolos dari pantauan orang tuanya, dia maju ke depan, 2 kali jalan di depan mimbar. Dan kalau saya marah, anak itu saya lebih anak-anak dari anak-anak. Itulah anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ketika dia dengar khotbah, lalu dia merasa yang menyampaikan tidak sesuai dengan yang dia mau, dia buka handphone, dia main dan sebagainya. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Beda dengan orang dewasa, dia tahu persis apa yang dia butuhkan. Itu sebabnya anak-anak selalu menganggap benar-benar semuanya pasti harus terfokus sama dirinya sendiri. Maka jangan heran, hari ini banyak orang berani berkata, ketika saya gak suka sama satu orang, pasti Tuhan juga gak suka sama orang itu. Kalau saya bilang dia sesat, pasti otomatis Tuhan juga bilang dia sesat. Nah kalau saya suka sama orang, pasti otomatis Tuhan juga suka sama dia. Tanpa disadari kita menempatkan diri kita menjadi pusat segala sesuatu. Nah itu sebabnya sangat penting untuk menyingkapi hari-hari ini dengan kacamata kedewasaan. Contoh, ketika virus merebak di Indonesia, ada beberapa hamba Tuhan yang akhirnya meninggal. Pertanyaan saya, mana yang lebih dijaga, dikasihi, dan dicintai Tuhan? Mereka yang meninggal atau mereka yang tidak sakit atau tidak meninggal? Kebanyakan kita akan menjawab menurut kacamata untung rugi kita, bukan dari kedewasaan kita. Kalau kita bicara dari kacamata kedewasaan, kita percaya ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Ya, saya ingat sebuah cerita menarik beberapa tahun yang lalu. Di Bekasi terjadi satu bom, satu gereja. Dan sebelum bom itu terjadi, ada seorang ibu naik kendaraan umum bajai waktu itu untuk pergi ke gereja tersebut hari Minggu pagi. Dia bilang ke supir bajai, Pak ke gereja. Supir bajai bilang iya, dua-duanya gak ada yang sebut gereja mana, bayangkan. Lalu supir bajai membawa ke gereja yang salah. Dan ibu itu marah-marah, maki-maki supir bajai dan terpaksa ibu ini beribadah di tempat yang seharusnya dia tidak ada di situ. Sambil marah-marah, pulang masih marah-marah dan ketika dia pulang dia kaget. Dia mendengar berita, ternyata tempat yang harusnya dia pergi terjadi bom. Tidak ada yang meninggal tapi banyak luka parah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ibu itu mengeluarkan statement dan bersaksi kemana-mana. Dia bilang Tuhan sangat baik sama dia. Bahkan dia bilang gini, jangan-jangan supir bajai adalah jelmaan Tuhan untuk menolong hidup dia. Dan dia bersyukur. Nah pertanyaan penting saya pada saat ini, mana yang lebih diberkati? Ibu ini yang lolos atau jemaat yang lagi ibadah lalu terkena bom? Banyak orang akan berkata, ya jelas ibu inilah, itu berdasarkan kacamata untung rugi kita. Dewasa adalah percaya kedaulatan Tuhanlah yang sempurna. Satu contoh lagi, misalnya diadakan sebuah perlombaan paduan suara antara gereja A dan gereja B. Lalu final, gereja A lawan gereja B. Lomba paduan suara, dicari satu pemenang. Lalu sebelum pertandingan gereja A berdoa, Tuhan berkati, kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan, kami tidak akan dipermalukan. Mereka klaim kemenangan bahwa tim A udah pasti menang. Lalu di saat yang sama tim B juga berdoa, kami rebut kemenangan dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua penghalang dalam nama Yesus. Menolak semua yang bukan dari Tuhan. Mengklaim juga kemenangan. Pertanyaan saya, ketika dua orang berdoa, mana yang Tuhan dengar? Gereja A atau gereja B? Nah kalau kita tanya masing-masing akan menjawab, ya udah pasti kami lah. Nah makanya dalam kacamata kedewasaan,
Ya kita jangan hanya berdoa supaya menang. Berdoa juga supaya jangan nangis kalau kalah. Kenapa? Hasil akhir bukan dalam kedaulatan kita. Itu yang menyebabkan sifat kekanak-kanakan selalu membawa orang sulit menerjemahkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Contoh, saya tinggal di Kelapa Gading. Doa, Tuhan dalam nama Yesus jangan hujan. Lalu di bagian yang lain berdoa, Tuhan dalam nama Yesus kirimkan hujanmu. Mana yang Tuhan dengar? Itu sebabnya percayalah bahwa ketika kita menuju realita dewasa, nggak lagi berbicara tentang kita, perasaan kita, ego kita. Makanya kejadian fenomena virus corona ini mengungkapkan siapa yang dewasa, siapa yang enggak. Siapa yang takut kehilangan, siapa yang punya iman. Itu sebabnya untuk menyadarkan kita bahwa kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, anak-anak itu nggak bisa jaga perasaan orang lain. Contoh, saya tinggal di apartemen lantai 25. Lalu ini sering terjadi. Jadi saya masuk lift bersama beberapa orang. Nah dulu belum ada pembatasan, jadi masuk masih rame-rame. Dan seringkali ketika saya masuk di lift tersebut, ada anak-anak yang ikut juga bersama orang tuanya. Nah biasanya anak-anak di lift digendong sama orang tuanya. Nah satu kali ada satu anak digendong sama orang tuanya, ketika digendong anak itu persis berhadapan muka dengan saya di dalam gendongan. Hening, tidak ada suara apa-apa di lift, saya nunggu 25 lantai, tahu-tahu anak ini berkata seperti ini sama bapaknya. Saya gak pernah lupa, dia katakan gini, Pi, kok orang di depan kita gak ada rambutnya ya Pi? Kok jelek banget, gak kayak papi ya? Papi tuh ganteng, ini yang di depan kok gak ada rambutnya ya Pi? Di situ papanya malu dan kasih kode. Shhh. Dia bilang bener Pi, kok jelek banget ya, gak kayak papi, bener. Dan itu gak terjadi 1 kali 2 kali, kadang-kadang gitu juga. Sama, 1 kali saya dapat kesempatan melayani ibadah sekolah minggu. Sudah persiapan luar biasa, pas mau mulai masuk tempat ibadah saya dihalang oleh satu anak. Dan anak itu melihat sampai ke atas, lalu dia mengatakan yang sampai semua orang mendengar anak-anak itu. Suatu apa yang anak-anak itu bilang, buset gede banget nih orang, siapa nih orang? Padahal saya pembicara saat itu. Saudara, anak-anak gak punya filter. Anak-anak gak bisa jaga perasaan orang lain. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dia bisa ngomong seenaknya, lalu dia berkata, ya saya memang orangnya aslinya seperti ini. Saya percaya siapa ada dalam Kristus, dialah ciptaan yang baru. Itu sebabnya gini, menurut saya, kalau ada orang hari ini menghakimi orang-orang yang kena virus, menghakimi keluarga-keluarga yang kehilangan, lalu berkata gak punya iman, kena azab. Lalu kalau ditegur ya saya emang orangnya apa adanya begini, itu kekanak-kanakan. Karena barang siapa di dalam Kristus dialah ciptaan yang baru. Anak-anak gak bisa, anak-anak apa yang di otak langsung diomongin, itulah anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Itu sebabnya sangat penting untuk menyikapi hari-hari ini. Ya, sangat penting untuk kita menyingkapi situasi hari ini dari kacamata dewasa. Yaitu apa? Lebih baik memperbaiki diri kita. Introspeksi diri, bangun apa yang harus dirubah dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, anak-anak tuh gak bisa terima tanggung jawab. Tidak ada satupun anak sekolah minggu yang dapat kepercayaan oleh gereja setempat menjadi ketua panitia Natal umum di gereja tersebut. Karena apa? Karena anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Anak-anak hanya memikirkan perutnya sendiri, kesenangannya sendiri, dia gak bisa terima tanggung jawab. Itu sebabnya kondisi hari-hari ini mendorong kita akhirnya segera berpindah pada realita dewasa. Kenapa? Karena harusnya orang-orang dewasa hari-hari ini justru dalam keadaan sulit, kita gak cuma mikirin diri sendiri. Kita juga tetap ambil tanggung jawab kita. Sebagai suami, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai hamba Tuhan, kita tetap ambil tanggung jawab kita gak lepas tanggung jawab kita. Dalam segala kondisi yang ada. Karena apa? Karena itu adalah salah satu sifat kekanak-kanakan. Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Tidak ada anak yang ditinggal orang tuanya ketika anak itu umur 6 tahun atau 5 tahun.
Lalu orang tuanya memberikan token BCA-nya, mandirinya, lalu suruh bayar listrik, suruh bayar kartu kredit dan sebagainya. Nggak bisa, anak-anak nggak bisa terima tanggung jawab. Nah itu kadang-kadang terjadi sama kita yang udah dewasa. Contoh, ketika kadang-kadang kita berkumpul, makan, lalu pernah melihat situasi orang nembak-nembakan untuk suruh doa makan, padahal hanya doa makan. Kadang-kadang kita menolak. Intinya adalah begini, anak-anak tidak bisa terima tanggung jawab. Anak-anak sulit terima tanggung jawab. Terus yang berikutnya, anak-anak itu mudah meledak amarahnya. Siapa yang sumbu pendek ya anak-anak. Tidak ada anak-anak yang minta mainan sama orang tuanya, lalu dia berkata sama orang tuanya, gimana papi lagi sejahtera enggak hari ini? Aku mau ngamuk, aku mau teriak. Tapi kalau papi lagi tidak sejahtera, lagi nggak enak, perasaannya nggak apa-apa, aku tunda aja 2 minggu lagi baru aku teriak. Nggak ada, anak-anak mau teriak ya teriak, marah ya marah. Mereka akan meluapkan. Itu sebabnya kenapa akhirnya kebenaran akan menggiring kita kepada salib Kristus. Karena salib Kristus akan menggiring juga kita memiliki realita baru, tata cara hidup yang baru, karakteristik yang baru, mentalitas yang baru. Mentalitas salib, karakteristik salib di dalam kehidupan kita. Sehingga kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi jauh lebih kuat, kita menjadi jauh lebih tajam di dalam Tuhan. Sekali lagi, dibutuhkan sebuah kedewasaan rohani untuk menyingkapi hal-hal seperti ini. Mari di waktu yang panjang kita punya banyak waktu mungkin untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berjuang untuk meninggalkan setiap realita hidup kekanak-kanakan. Kita berusaha supaya setiap hari kita mampu meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Sehingga kita bertumbuh jadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga kita punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara. Berapa waktu sebelum saya menikah, ya saya sudah menikah, punya anak 1, istri saya namanya Stefani. Jadi satu kali sebelum menikah kami konflik, dan tiba-tiba di dalam konflik waktu itu di kendaraan, di mobil, tiba-tiba dia keluar dari buka pintu lalu lari. Dan di situ saya shock, kaget, kenapa belum pernah saya mengalami punya pasangan ngamuk, main buka pintu, main lari di tengah keramaian jalan. Ya. Dan ternyata itu gak terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan terjadi terus. 1 kali kami buat perjanjian. Perjanjiannya adalah kalau sekali lagi, maka saya berkata waktu itu, mungkin kita bukan dari Tuhan. Mungkin kita harus doakan lagi satu sama lain. Dan waktu itu saya ada rasa syukurnya, kenapa? Belum nikah udah ketahuan aslinya masing-masing. Jadi saya punya pandangan untuk memutuskan mau jadi nikah apa enggak. Lalu tiba-tiba kejadian lagi. Dia marah, buka pintu dan lari. Dan ketika itu keadaannya berbeda karena kami sudah ada perjanjian sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Sementara kami mencoba menyelesaikan, dia tertunduk, dia menangis karena dia tahu ini mungkin waktu terakhir di dalam hubungan kami. Lalu ketika saya mau finishing, mengeksekusi dengan ayat, dengan firman, tiba-tiba saya keingat dengan khotbah ini. Semuanya saya ingat. Lalu apa yang terjadi saat itu? Saya minta dia angkat kepala, saya pegang tangan dia, lalu saya berkata, sayang, mau 1000 kali lagi kau marah buka pintu, saya akan tetap berusaha mencintai dan mengasihi. Di situ saya sampaikan keinginan saya untuk menikahi dia. Saya katakan saya mau suatu saat saya jadi suami yang benar-benar ada di pusat rencana Tuhan dalam hidup kamu. Saya mau suatu saat saya jadi ayah buat anak-anak satu saat. Dan puji Tuhan sejak hari itu tidak pernah kejadian lagi. Maksud saya menyampaikan hal ini adalah seperti ini saudara. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini, ada raksasa-raksasa tertentu dalam hidup ini yang gak bisa kita atasi lewat gengsi kita, power kita, knowledge kita. Ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup ini yang hanya kita bisa atasi dengan kedewasaan di dalam Tuhan.
Dan waktu kita mengatasinya dengan kedewasaan di dalam Tuhan, saya percaya kuasa salib mengalir. Dan kita bisa melihat begitu banyak hal besar. Itu sebabnya saya percaya ini waktu yang sangat tepat untuk mewujud nyatakan karya salib dalam hidup kita. Jadi berkat buat siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lewat hidup kita terpancar kehidupan, orang-orang bisa menikmati. Jadi sekali lagi siapapun saudara yang mendengarkan saat ini pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berjuang meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk semakin dewasa, tidak menempatkan diri sebagai fokus dari segala halnya. Mari kita belajar tetap ambil tanggung jawab. Mari kita belajar terus bisa juga menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semakin dewasa di dalam Kristus. Dan saya percaya ketika kuasa salib semakin nyata dalam kehidupan kita, Tuhan terus bawa kita menggenapi rencana-rencananya dalam hidup kita. Ketika hal-hal besar sampai di tangan kita, kita tidak kehilangan justru Tuhan di dalamnya. Tapi kita boleh semakin kuat, semakin berakar di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Biar lewat firman-Mu saat ini kami belajar meninggalkan realita kekanak-kanakan dalam kehidupan kami. Biar hari ini kami boleh terus bertumbuh, belajar menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dan bawa kami masuk dalam pusat rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tolong kami Tuhan, kami gak mungkin mampu kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong dan menguatkan kami. Bawa hidup kami semakin dewasa, terutama di masa-masa yang gak mudah hari-hari ini. Aku memberkati siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan di dalam nama Yesus, di tempat mereka duduk, di tempat mereka menyaksikan, berkat anugerah Tuhan mengalir dengan luar biasa. Dan kami percaya saat ini Tuhan, tikap langit terbuka di atas kami dan berkat yang terbaik Engkau curahkan dan lepaskan bagi setiap kami. Jadilah saksi Kristus kemanapun kau pergi saudaraku, dimanapun kau berada. Karena salib Kristus itu hal-hal ajaib dalam hidupmu akan terjadi. Haleluya. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait? And there is nobody out there. Now is the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin.
Tuhan berkati kita semua. Amin.